Kemarin kita ada beberapa titik yang kita lakukan transplantasi. Jadi kalau untuk sekarang dilihat dari pengembangannya, kehidupan laut, kehidupan biota laut itu sangat meningkat pada daerah-daerah yang sudah kita tanami karang sebelumnya. Pagi-pagi kalau kita duduk jembatan, saya bisa melihat oktopus, gurita, penyu. Cukup tinggi, dia punya tempat wisata untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Kota Ambon, kota terbesar di Provinsi Maluku, sekaligus ibu kota provinsi ini, menyimpan jejak panjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak abad ke-17 hingga ke-19, kota Ambon menjadi pusat niaga rempah Nusantara. Dari pala hingga cengkeh, aromanya menguar hingga penjuru dunia. Tapi Ambon tak hanya dikenal karena rempah berkualitas tinggi, Ambon juga memikat dengan keindahan alamnya yang kaya. Bentang pantai dengan hamparan pasir putih yang memanjakan mata menjadikan Ambon sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang digemari wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya Pantai Halasi. Ya, terletak di negeri Morela, Kecamatan Leihito. Pantai ini memiliki keindahan bawah laut yang menawan. Surga kecil bagi para penyelam dan pecinta bawah laut. Saya ke sini untuk snorkeling dan diving. Sebenarnya yang di depan sini, di 5 meternya itu karangnya bagus, ikannya banyak. Tapi setelah 5 meter ke bawah sampai 20 itu semuanya rubble. Dan mungkin di sebelah kiri jembatan di Halasi itu ada wall, itu sangat bagus. Dan sebelah kanan Halasi juga, mungkin dari sini ke sana tuh 200 meter, itu juga wall, banyak ikan dan karangnya bagus. Pagi-pagi kalau kita duduk jembatan, saya bisa melihat oktopus, gurita, penyu, turtle, sama black tip shark hiu. Dan saya juga melihat schooling lumba-lumba di depan sana. Cukup tinggi, dia punya tempat wisata untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Namun di balik pesona bawah laut yang memukau, tersembunyi cerita lain yang tak selalu manis. Saat laut seharusnya memancarkan warna kehidupan, di sejumlah perairan negeri Morela, ancaman kerusakan ekosistem justru mengintai. Terumbu karang, rumah bagi berbagai biota laut, perlahan terkikis, alami kerusakan dan kehancuran. Mulai dari wisatawan tak bertanggung jawab, penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan, hingga perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi yang berdampak langsung pada terumbu karang. Rusaknya terumbu karang di beberapa perairan menjadi titik awal sebuah gerakan para pemuda Ambon untuk menyelamatkan laut. Salah satunya kelompok penyelam yang tergabung dalam Barakuda Diving Club. Dibentuk sejak tahun 2023, mereka menjadi saksi bagaimana terumbu karang di wilayah ini terus alami kerusakan. Jadi yang kita temukan yaitu karangnya kebanyakan kita temukan itu karang mati. Dia tidak tumbuh, maka dari itu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan biota laut di sekitar karang itu. Kemarin kita ada beberapa titik yang kita lakukan transplantasi. Jadi kalau untuk sekarang dilihat dari pengembangannya, kehidupan laut, kehidupan biota laut itu sangat meningkat pada daerah-daerah yang sudah kita tanami karang sebelumnya. Alih-alih berdiam diri, mereka memilih untuk turun tangan.
Bersama PT Telkom dan masyarakat setempat, Barakuda Diving Club melakukan transplantasi terumbu karang. Di tahun 2024, 1.500 bibit terumbu karang ditanam. Sementara di tahun 2025, upaya itu berlanjut dengan penanaman hingga 2.000 bibit terumbu karang yang tersebar di 3 titik perairan, Pantai Letang, Pantai Halasi, dan Pantai Moki. Langkah kecil penuh makna bagi keindahan dasar laut negeri Morella sekaligus mengembalikan detak kehidupan biota di dalamnya. Jadi sampai saat ini kendala yang kami dapatkan yaitu pada finansial. Tapi alhamdulillah dari BUMN yaitu PT Telkom telah membantu kami dalam kegiatan transplantasi ini sehingga kegiatan transplantasi ini dapat berjalan hingga sampai saat ini. Tak berhenti pada penanaman, pertumbuhan bibit terumbu karang terus dipantau. Satu persatu bibit karang tumbuh, kian memenuhi jaring laba-laba yang digunakan sebagai media tanam. Barakuda pun rutin mendokumentasikan hasil tanam terumbu karang mereka. Setiap perubahan yang terjadi dikabarkan ke publik, memanfaatkan konektivitas internet dan media sosial. Berkat teknologi yang makin terhubung, usaha mereka tak hanya terlihat bagi para penyelam, namun menjangkau lebih banyak orang, menggerakkan kepedulian, serta menjaring sukarelawan untuk ikut menyelamatkan terumbu karang negeri Morella. Semangat gotong royong dalam aksi nyata pelestarian terumbu karang ini menjadi nyala baru bagi terwujudnya ekonomi biru. Tak hanya potensi wisata yang besar, pelestarian ekosistem laut menciptakan harmoni antara manusia dan alam serta menggerakkan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Jadi Telkom mempunyai kewajiban pastinya bagaimana menjaga sustainability dari yang ada di lingkungan hidup ini. Bagaimana menjaga perubahan klimat, kemudian bagaimana menjaga keberlangsungan iklim ini tetap terjaga dengan baik, bagaimana menjaga abrasi yang dilakukan terjadi di pantai ataupun di laut kita, dan diharapkan juga ini menjadi berkesinambungan untuk meningkatkan salah satunya pariwisata, baik itu pariwisata yang snorkeling, diving, dan lainnya juga bagaimana menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar di lingkungan atau di daerah terumbu karang yang diperbaiki oleh Telkom. Program transplantasi terumbu karang ini tidak hanya berdampak pada kelestarian laut, masyarakat negeri Morella pun turut merasakan manfaatnya mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Bagi kami di masyarakat Morella, program ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat untuk melestarikan biota laut. Ini terumbu karang yang mana jenis-jenis ikan kecil, spesies-spesies besar bisa kembali kepada habitatnya, di mana rantai makanan laut itu bisa berjalan dengan baik. Tak hanya memulihkan ekosistem laut, upaya transplantasi terumbu karang juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda di negeri Morella, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan merawat alam tempat mereka tinggal. Kami sangat merasakan dampak yang efisien dan efektif terhadap program-program seperti ini, di mana proses pemulihan terumbu karang ini jadi meminat beberapa kunjungan dari beberapa masyarakat luar Desa Morella itu dapat menikmati fasilitas fasilitas snorkeling dan pesona bawah laut Desa Morella yang membuat pengembangan di ekonomi di wisata itu dapat berkembang. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Fijar itu benar-benar baru aku lihat dan benar-benar ngebantu banget sih buat pembelajaran aku setiap hari. Kota Ambon kini tumbuh sebagai kota yang semakin berdaya. Data Badan Pusat Statistik Ambon mencatat, angka kemiskinan di kota ini terus turun secara signifikan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan kota Ambon berada di 5,13% dan pada tahun 2025 ini turun menjadi 4,34%.
Sebuah catatan positif yang menunjukkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Ambon terus meningkat. Di balik turunnya angka kemiskinan, ada pendidikan yang jadi salah satu pondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ambon. Di era digital seperti saat ini, dunia pendidikan tak lagi cukup mengandalkan cara belajar konvensional semata. Dunia pendidikan perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. SMA Negeri 12 Kota Ambon menjadi salah satu sekolah yang menyadari pentingnya peran digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Melalui pemanfaatan teknologi, sekolah ini terus berupaya mendorong siswa dan guru berinovasi, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan bantuan Pijar, sebuah platform digital yang mendukung manajemen sekolah, guru bersama siswa berhasil membangun sistem pembelajaran terpadu. Pijar adalah salah satu platform digital pembelajaran yang banyak sekali manfaatnya bagi baik kepada kami para guru maupun kepada siswa. Untuk Pijar sendiri menyediakan begitu banyak variatif dari dashboardnya, yaitu adalah salah satunya the CBT untuk assessment. Setiap assessment kita berikan baik itu formatif maupun sumatif, kita bisa gunakannya dengan Pijar, yang dimana Pijar akan mengoreksi beberapa jawaban siswa secara langsung dan mengirimkan hasil siswa secara real time kepada kami. Yang kedua, ada beberapa konten-konten belajar. Sebagaimana kita ketahui, siswa di Maluku terutama memiliki akses yang terbatas dengan konten-konten belajar mereka. Yang dulu biasanya kita mendapatkan beberapa buku yang sulit maupun harus beli dulu. Dan siswa juga kebanyakan seperti itu, harus minjam ke perpustakaan. Bukan hanya perpustakaan sekolah, tapi juga perpustakaan daerah. Dengan adanya Pijar, dengan adanya internet ini yang membantu kami para guru maupun siswa untuk membaca buku, untuk melihat buku, untuk melihat konten belajar yang terbaru di mana saja dan kapan saja kita bisa menggunakan akses tersebut. Selain memberikan manfaat bagi sistem sekolah, Pijar juga hadir dalam bentuk Pijar Belajar, platform digital yang dirancang menunjang proses belajar siswa. Salah satunya Tiara, seorang siswa kelas 11 SMA Negeri 12 Ambon yang merasakan dampak positif penggunaan Pijar Belajar. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pijar itu benar-benar baru aku lihat dan benar-benar ngebantu banget sih buat pembelajaran aku setiap hari. Ada yang pertama itu ada fitur tugas, terus ada fitur latihan soal juga. Kalau tugas itu ngebantu banget karena di situ diurutin gitu tugas-tugasnya, jadi teratur. Terus kalau aku kan kadang lupa ya, suka lupa soal tugas-tugas, jadi karena adanya fitur tugas di situ ngebantu aku tahu tugas-tugas apa aja yang udah aku kerjain atau enggak belum. Terus juga ada fitur yang tadi konten belajar, di situ adanya isinya itu ada buku, ada lab digital, sama ada video pembelajaran juga. Ngebantu banget tiga-tiganya, apalagi yang di lab digital itu seru banget karena dibuat seakan-akan kita tuh sedang main permainan, padahal belajar. Dari lab digital yang aku coba itu benar-benar bikin aku tahu cara untuk bereksperimen. Kadang itu nggak didapetin waktu pembelajaran secara langsung, jadi aku bisa coba-coba sendiri lewat lab digitalnya dari Pijar. Aplikasi Pijar ini saya bisa akses lewat laptop saya dan juga bisa lewat HP. Nah, dengan demikian saya bisa memantau perkembangan anak saya dalam pembelajaran, karena pihak sekolah dengan kami orang tua itu ada kerjasama, ada pemberitahuan, dan sebagai orang tua saya suka pantau. Bagi saya aplikasi belajar Pijar ini sangat membantu Tiara untuk belajar di rumah. Dia itu orangnya memang suka membaca, jadi begitu ada aplikasi Pijar, ada soal-soal yang mesti dikerjakan. Kan di Pijar itu ada modul, ada latihan soal. Kalau dia kerjakan soal itu, langsung bisa dinilai, dilihat hasilnya. Oh, ada yang salah di mana, kesulitannya di mana. Bisa cari materi lagi di aplikasi Pijar untuk memperbaiki kesalahan yang ada tadi. Transformasi digital dalam dunia pendidikan di Kota Ambon berdampak nyata bagi kualitas pembelajaran di kota ini. Harapan terus tumbuh agar peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon terus berlanjut dan semakin meluas. Apalagi ditunjang dengan program pemerintah pusat lewat BUMN, PT Telkom,
telah menghadirkan aplikasi yang namanya Pijar, dan ini telah dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah pendidikan menengah atas di Provinsi Maluku. Kurang lebih ada 3 piloting sekolah yang digunakan, 1 SMA Negeri 1 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, dan SMA Negeri 12 Ambon. Dan ketika kami coba evaluasi, tanyakan ke sekolah-sekolah yang menjadi piloting tersebut, ternyata mereka menyampaikan sangat berguna sekali bagi sekolah, khususnya terkait dengan manajemen sekolah, terkait dengan proses pembelajaran, dan terkait dengan komunikasi dengan orang tua siswa. Dan kami upayakan supaya semua sekolah-sekolah SMA, SMK yang ada di Provinsi Maluku bisa memanfaatkan program Pijar tersebut di semua sekolah SMA dan SMK. Melalui konektivitas internet dan pemanfaatan teknologi, Ambon kian terhubung menjadi jembatan untuk membuka peluang dan harapan baru bagi generasi masa depan. Semua tak lepas dari keberadaan Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi, Maluku, Papua atau SKKL SMPCS. Kabel membentang jauh di dasar laut, menghubungkan wilayah-wilayah di timur Indonesia, menjadi urat nadi yang menghubungkan pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. September lalu, Sistem Komunikasi Kabel Laut SMPCS sempat alami gangguan. Saat itu, SKKL Ruas Ambon Fakfak mengalami putus serat optik sekitar 1.100 meter di kedalaman laut, lebih kurang 3,3 km dari Telkom landing site di Ambon. Akibat insiden ini, layanan internet di sejumlah wilayah Maluku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bergerak cepat, PT Telkom Indonesia langsung melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak putusnya jaringan serat optik ruas Ambon Fakfak sambil terus melakukan perbaikan kabel yang terputus. Sejumlah upaya ditempuh mulai dari pengaturan ulang rute jaringan, penerapan quality of service, hingga pengaktifan backup link. Semua dilakukan untuk memastikan layanan komunikasi di Maluku dapat kembali berjalan normal secepat mungkin. Putusnya kabel ini memang banyak dampak. Satu dari faktor alam, ya, jadi pergerakan arus laut itu yang tidak bisa diprediksi. Juga bisa terjadi mungkin pergerakan di dalam permukaan dasar air laut, dan kemudian juga terjadi juga karena faktor manusia. Karena disinyalir daerah itu ada daerah-daerah baik tempat para nelayan melakukan fishing di situ, ya. Ada juga bagaimana terumbu-terumbu karang daerah itu dianggap banyak ikan, mereka membangun bagang, atau daerah bagaimana tempat nelayan untuk mengumpulkan ikan, dan itu bisa terjadi kena jangkar, tali-tali yang ada di situ. Nah, apa dampaknya? Pastinya satu perekonomian. Juga pada saat itu bagaimana seluruh stakeholder merasa kesulitan untuk berkomunikasi, dan bagaimana kami merecovery, kami memanfaatkan teknologi satelit. Memang tidak bisa memenuhi seluruh kapasiti, namun prioritas-prioritas untuk stakeholder, pemerintahan, kemudian beberapa pelanggan kami yang memang VVIP kita masukkan sebagai prioritas untuk bisa melakukan koneksi utamanya. Karena salah satu dampak dari putusnya Ambon Fakfak adalah Banda Neira dan juga posisi di Pulau Tual. Dan kami melakukan yang sama, melakukan recovery dengan melakukan satelit, dan kami membuka pos-pos untuk internet publik yang kita berikan free. Harapannya adalah masyarakat bisa melakukan akses di daerah tersebut dan tidak terputus komunikasi. Dan juga kami menyiapkan radio. Radio ini memang kapasitasnya kecil, namun di kondisi seperti ini, prioritas menjadi ujian utama. Sistem komunikasi kabel laut SMPCS dari Sulawesi hingga Papua bukan sekadar kabel bawah laut. Ia adalah jalur harapan yang menghubungkan mimpi dan masa depan warga Ambon dan seluruh masyarakat di Indonesia Timur. Melalui jalur SKKL, arus konektivitas mengalir, membawa harapan baru untuk kemajuan. Sentra-sentra pala di Maluku ini kan hampir semua petani-petani perkebunan itu menanam pala dan cengkeh. Sehingga kita sampai dengan saat ini masih pengolahan di bidang olahan jus pala sama sirup pala.
Sejak berabad-abad lalu, Pulau Maluku telah menjadi surga rempah yang harum namanya di peta dunia. Dari tanah inilah, rempah-rempah berkualitas tinggi tumbuh subur. Cengkeh dan pala, dua komoditas yang tak hanya menggerakkan roda ekonomi Pulau Maluku, tapi juga membuat Maluku jadi rebutan para kongsi dagang dunia yang ingin berkuasa. Rempah bukan simbol kejayaan masa lalu, tapi juga jadi harapan baru untuk para pelaku UMKM. Komoditas rempah diolah menjadi beragam produk yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti yang dilakukan oleh CV Berkat Abadi, salah satu usaha kecil mikro menengah di Kota Ambon yang berdiri sejak tahun 2010. Suburnya pala di tanah Maluku membuat Bambe Hehuat, pemilik CV Berkat Abadi, mengubah buah pala menjadi berbagai olahan seperti sirup, jus hingga selai. Sang istri hingga anak-anaknya turut terlibat dalam proses produksi hingga pemasaran. Saya tertarik sekali untuk pengembangan tanaman-tanaman perkebunan dari sisi pengolahan hasil. Komoditas unggulan kita ini kan pala dan cengkeh. Sedangkan sentra-sentra pala di Maluku ini kan hampir semua petani-petani perkebunan itu menanam pala dan cengkeh. Dan demikian dia punya hasil limbahnya daging buah pala, kita kelola menjadi salah satu bahan baku yang memang bisa berdaya guna, bisa berhasil guna untuk pengembangan pendapatan pengusaha, ya, usaha sendiri. Saya tertarik di situ sehingga kita sampai dengan saat ini masih pengolahan di bidang olahan jus pala sama sirup pala. Pulihnya jaringan SKKL Ambon Fakfak membawa angin segar bagi para pelaku UMKM Ambon yang memanfaatkan konektivitas internet untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produknya hingga keluar kota. Seperti halnya CV Berkat Abadi yang tergabung di Loka Pasar Padi UMKM besutan PT Telkom Indonesia dan memasarkan produk olahannya lebih luas lagi. Kita mulai bergabung dengan Padi UMKM itu setelah kita diundang ke Bali untuk ikut pameran di Civil War waktu itu. Jadi yang kita bawa ke Bali itu kan ada minyak pala, ada minyak cengkeh, kemudian sirup pala, jus pala yang lebih banyak ke produk turunan dari pala. Sebelum 4 hari kita punya produk sudah habis dan semua waktu proses pembayaran itu kita nggak terima itu, semua masuk ke padi, semua masuk di padi. Nanti setelah kita kembali ke Ambon baru padi yang transfer masuk ke rekening kita. Enak benar untuk sistem marketingnya itu. Padi UMKM bagaimana tujuan kami menjadikan masyarakat sekitar atau pengusaha-pengusaha kecil ini bisa menjadi pemain-pemain global. Ini sejalan dengan yang kami diskusikan dengan pihak Kota Ambon, bagaimana teknologi ini menjadi salah satu peningkat dari kenaikan perekonomian, mendukung ekonomi sekitar sampai 8%. Selain melalui Loka Pasar, kini pelaku UMKM Kota Ambon punya peluang melebarkan usahanya melalui kemitraan dengan Koperasi Merah Putih. Program ini memberikan ruang bagi UMKM seperti CV Berkat Abadi untuk memasarkan produk-produknya jauh lebih luas dari sebelumnya. Di Kota Ambon sendiri sedikitnya ada 50 koperasi Desa Merah Putih yang sudah didirikan dan siap beroperasi. Untuk mendukung proses digitalisasi dalam sistem operasionalnya, PT Telkom Indonesia siap hadir melalui inovasi Digi Koperasi, sebuah platform digital yang dirancang memudahkan pengelolaan koperasi secara terintegrasi. Jadi secara aplikasi, Digi Koperasi ini akan terkonek dengan pelaku usaha, yaitu BUMN perbankan, juga BUMN yang terkait dengan pertanian dan perdagangan. Digi Koperasi ini disiapkan dalam 2 area atau platform. Platform pertama terkait aplikasi, yang satunya ada terkait connectivity. Harapannya Digi Koperasi yang sudah dibuat oleh Telkom bersama pihak pemerintah, dalam hal ini tadi Kementerian Koperasi dan juga BUMN yang terkait dengan finansial dan juga perdagangan industri, ini menjadi supporting besar untuk koperasi-koperasi ini bisa lebih berkembang tentunya.
Tak hanya Koperasi Merah Putih, Telkom juga siap mendukung program sekolah rakyat. Dengan layanan internet kami siap untuk menyediakan layanan tersebut ke sekolah-sekolah rakyat. Kita mendukung untuk menyediakan layanan connectivity juga ke sekolah-sekolah tersebut. Dan beberapa kami pada saat peluncuran kemarin kami juga melakukan supporting layanan di sekolah di Maluku. Dan itu bisa menjadi tadi area untuk menambah ilmu pengetahuan dengan tadi connectivity secara internasional. Sekolah rakyat untuk khusus Sumalut, ya baik itu di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku, prioritas di 10 sekolah, mulai level anak SMA, SMP, dan juga anak SD. Dari tanah yang kaya akan rempah, laut yang menyimpan kehidupan, hingga masyarakat yang terus belajar dan beradaptasi, Ambon tumbuh menjadi kota yang tangguh di tengah perubahan zaman. Langkah-langkah pemberdayaan yang berpijak pada potensi wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia memberi dampak positif di berbagai sektor. Dari rempah tumbuh peluang, dari digitalisasi lahir masa depan. Ambon Manise menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan demi kemajuan yang terkoneksi dan berkelanjutan.